Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Sang Juang, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait etika politik menurut Al-Ghazali. Puji bersata syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir dan menonton tayangan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Ya, jadi pada pertemuan kali ini akan membahas tentang etika politik menurut Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali yaitu Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia seorang ulama dan akademisi yang produktif dalam berkarya. Salah satu karya Al-Ghazali ialah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali sering disebut sebagai teolog ahli hukum orisinal, ahli filsafat, dan ahli tasawuf. Ia juga memiliki gelar Hujjatul Islam. Umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia, sudah akrab mendengar nama Al-Ghazali, yaitu nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Ia merupakan seorang ulama dan akademisi yang produktif dalam berkarya, serta kritis menyikapi berbagai persoalan hidup, terutama yang terkait dengan pemikiran hati nurani, tindakan hingga politik, dan penyelenggaraan pemerintah. Dari puluhan bahkan ratusan karya Al-Ghazali yang hingga kini masih beredar dan menjadi karya paling monumental ialah kitab Ihya Ulumuddin. Dari kitab itu bisa dalam masalah teologi, fikih, etika, serta tasawuf karena kedalamannya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali sering disebut sebagai teolog ahli hukum orisinal, ahli filsafat, dan ahli tasawuf yang terkenal sehingga ia termasyhur dengan gelar Hujjatul Islam karena pandangan peran dan karyanya yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, etika politik menurut Al-Ghazali. Menurut Munawir Sajali, dalam bidang politik atau siasah, Al-Ghazali dijuluki Amir Muslimin. Teori-teori politiknya dapat dipelajari, terutama dari 3 karya, Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad wal Al-I'tiqad atau modernitas dalam kepercayaan, dan At-Tabbir al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk atau batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja. Al-Ghazali berpendirian sama seperti para ilmuwan lainnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Seperti yang dikatakan dalam bukunya Al-Ma'arif Al-Aqliyah dengan kalimat yang sangat menawan. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa sewaktu menjadikan manusia menghormati dan melebihkannya dari segala makhluk lainnya. Diwujudkannya manusia itu sebagai makhluk yang saling menolong dan saling memelihara, karena kehidupan mereka tidaklah akan sempurna kecuali kalau satu sama lain saling menolong, membantu, dan menguatkan. Ia mengemukakan teori sosial di atas yang melatar belakangi lahirnya sebuah negara. Zainal Abidin Ahmad menyebut teori Al-Ghazali sebagai teori bergantung. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendirian disebabkan 3 faktor.
Yang pertama itu kebutuhan akan keturunan dan kelangsungan hidup umat manusia, maka untuk itu diperlukan hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan secara keluarga. Yang kedua, saling membantu dalam menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, pendidikan. Lalu yang ketiga, memelihara keamanan, melindungi diri dari masyarakat dengan saling menjaga secara gotong royong akan keselamatan dan keamanan. Lalu untuk menguatkan teorinya, Al-Ghazali mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang dimana artinya yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam suatu negara, untuk memenuhi pengadaan kebutuhan hidup, diperlukan division of labor atau warga negara dan sejumlah industri atau profesi. 4 darinya merupakan profesi inti bagi keberadaan suatu negara, yaitu pertanian, permintaan, pembangunan, dan politik. Untuk menyusun dan mengelola negara, penyusunan kerjasama antar warga negara, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap bahaya dan ancaman dari luar. Dari 4 profesi ini, yang paling mulia menurut Imam Al-Ghazali adalah profesi politik. Karena hal itu menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih bermutu daripada profesi lainnya. Kemudian ada profesi politik menurut Al-Ghazali. Yang pertama itu Departemen Agraria untuk menjamin kepastian hak atas tanah. Yang kedua itu Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga Departemen Kehakiman. Kemudian yang keempat yaitu Kejaksaan. Semua departemen tersebut bertugas menyelesaikan sengketa dan menyusun undang-undang dan peraturan guna menjamin keserasian hubungan antar warga negara dan melindungi setiap warga negara dari pelanggaran hak, baik oleh sesama warga maupun oleh negara itu sendiri. Untuk menempati posisi politik diperlukan manusia yang betul-betul memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan kearifan yang mendalam dan harus dibebaskan dari tugas-tugas dan tanggung jawab yang lain. Dengan kata lain, harus profesional, mandiri, serta terpisah dari tugas-tugas lainnya. Menurut Al-Ghazali, dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan kehidupan akhirat. Dunia sebagai wahana untuk mencari ridha Allah, pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang merata. Dalam membagikan tugas dan tanggung jawab kepada tiap warga negara dan yang memberikan alternatif bagi warganya, tugas yang paling sesuai dan mengelola segala urusan kenegaraan. Al-Ghazali dalam karyanya Al-Iqtisad wal Al-I'tiqad yang mengemukakan teori kepemimpinan sekaligus mengungkapkan teori gabungan negara moral atau teori siyasatul akhlak dengan mengemukakan kewajiban mengangkat seorang kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan syariat agama. Faktor keamanan jiwa dan harta tidak akan tercapai tanpa penguasa yang ditaati. Oleh karena itu, agama dan penguasa merupakan dua saudara kembar. Agama adalah fundamental, sementara negara adalah perlindungnya. Suatu yang tidak memakai fundamen akan hancur, dan suatu yang tidak memakai pelindung akan sia-sia. Operasionalisasi tata aturan dunia tidak akan terjamin kecuali ada kepala negara yang ditaati. Lalu, atas dasar teori kepemimpinan dan gabungan negara moral itu, Al-Ghazali mengemukakan tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Tidak ada sekularilisasi ajaran agama yang dipandang hanya mengurusi persoalan individu, sehingga harus dipisahkan dari urusan politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan dalam arti luas. Sekularisme beranggapan bahwa kehidupan materi adalah segala-galanya, satu-satunya tolak ukur kebahagiaan.
Kemakmuran material tidak lagi dianggap sebagai alat, tetapi diubah menjadi tujuan. Mereka menolak kehidupan akhirat. Al-Ghazali justru menunjukkan sebaliknya bahwa antara negara dengan agama bagaikan saudara kembar. Dengan demikian, agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif. Agama menyentuh kehidupan seluruhnya, mencakup ritual, etika, hubungan antar anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban keluarga negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional, dan seterusnya. Antara agama dan negara terjalin erat untuk berdirinya kedaulatan negara melalui kepala negara yang tak ditaati, yang mampu menjembatani kepentingan rakyat. Kemudian, berbeda dengan Al-Mawardi, Al-Ghazali berpandangan bahwa kepala negara sebagai bayangan Allah adalah suci dengan kekuasaannya, tidak datang dari rakyat tetapi datang dari Allah. Dengan demikian, pandangan ini dekat pada sistem pemerintahan teokrasi. Pandangan ini lahir karena keberadaan dunia Islam saat itu mengalami kemunduran, kemerosotan, dan kebobrokan, sehingga dualisme kepemimpinan makin berkembang. Usaha Al-Mawardi mempertahankan kekhalifahan tidak berhasil, sementara pada zaman Al-Ghazali kekuasaan khalifah hampir semata-mata urusan spiritual, sedangkan penguasa politik yang sesungguhnya berada pada para penguasa lokal di wilayah-wilayah dunia Islam. Mereka saling berebut kekuasaan dengan mencari dukungan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Dengan demikian, aliran-aliran agama dalam memperluas pengaruhnya mencari dukungan penguasa politik. Terjadilah aliansi antara para penguasa politik dan aliran-aliran agama. Lalu selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi kepala negara. Menurut Al-Ghazali, di dalam bukunya Al-Wadhid, sama dengan syarat-syarat bagi calon hakim, ditambah persyaratan etnis Quraisy, yakni yang pertama merdeka, yang kedua laki-laki, yang ketiga mujtahid, yang keempat berwawasan luas, yang kelima adil, yang keenam dewasa, yang ketujuh bukan wanita, orang buta, anak-anak, dan orang jahil. Sungguh pun syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi sehingga yang menjadi kepala negara orang fasik tetap berlaku hukum terhadap rakyatnya seperti berlakunya suatu pemerintahan yang diperoleh dengan jalan kudeta. Dalam konteks persyaratan terakhir, khususnya para wanita mengajukan protes dengan gerakan feminismenya yang semakin ingar-bingar di hampir seluruh jagat raya dewasa ini. Dalam bukunya Kitab Al-I'tiqad fi Al-I'tiqad, Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum atau fikih menyatakan bahwa perbincangan tentang khilafah atau imamah merupakan persoalan perundangan dan bukanlah masalah praktis semata-mata ataupun spekulasi ahli-ahli falsafah yang mengkaji persoalan itu dari kerangka pikir politik Yunani. Seperti Al-Mawardi, ia mengatakan bahwa khilafah tidak dituntut oleh akal, tetapi oleh undang-undang Tuhan atau syariat. Kemudian, sumbangan utama Al-Ghazali terhadap pemikiran politik Islam adalah bahwa ia membawa konsep khalifah pada realitas politiknya di samping mengakalkan konsep tradisional teori sunnah yang penting. Ia juga telah memperlihatkan keberanian dalam menerima pelantikan khalifah yang dianggap sah oleh sultan yang berkuasa dan harus dilegalisasi oleh undang-undang. Di sini, ia sebenarnya membuat satu kesimpulan logis berdasarkan realitas ketika ia melihat wujud khalifah yang lemah dan tidak berkuasa berada di satu pihak. Sementara di pihak lain, terdapat sultan yang kuat dan menguasai kerajaan serta institusi administrasi. Al-Ghazali percaya bahwa pemerintah sultan
adalah sah selagi ia dan administrasinya mengikuti otoritas agama yang ada. Sebaliknya, jika pemerintahan sultan menggunakan kekuasaan militer secara paksa tanpa mengikuti otoritas khalifah, pemerintahannya dianggap tidak sah dan akan menimbulkan kekacauan serta kemusnahan. Dengan demikian, dalam bentuk pemerintahan, Al-Ghazali menganut sistem teokrasi karena kedaulatan kepala negara tidak datang dari rakyat tetapi dari Allah. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.